Adil, aduh ya, satu repot ya. Balik lagi di situ sampai jadi asbabun nuzul, turun ayat surat ke-81 At-Takwir ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa kami ini dibunuh? Oh, itu ayat ngomongin apa kok? Pas dibuka tafsirnya, kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau menulis pendapat dari Ibnu Abbas yang bercerita, karena di zaman itu kalau ada istri ngelahirin, suruh ngelahirin sama suaminya di depan rumah. Karena kalau di depan rumah itu sudah ada tanah yang udah digali. Jadi kalau keluarnya bayi perempuan, langsung nyemplung ke tanah yang udah digali dan langsung dikubur hidup-hidup. Sehingga nanti para bayi perempuan itu bertanya di hadapan Tuhannya, saya dosa apa? Atas dosa apa saya dibunuh? Ya, meminta pertanggungjawaban kepada Tuhannya. Karena memang di zaman itu kayak gitu, punya anak perempuan itu malu. Ya. Puluh patung berhala di situ, di sekelilingnya bahkan. Ya. Nah, tahu-tahu Rasul dapat wahyu, dapat tugas, turun tugas untuk beliau yang intinya adalah mengajarkan tauhid di tempat kayak begitu. Ya. Jadi seolah-olah langsung diminta untuk menyampaikan di tempat yang pada nyembah berhala, salah kalian semua tuh yang kalian sembah. Tuhan tuh cuman satu, Allah doang. Ya iya, dimusuhin. Ya. Yang pertama kali nyampein, ada yang percaya tapi cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang seumuran cuma beda 2 tahun, sama anak kecil 2 orang. Ya. Pertama kali nyampein. Segitu teh, Nabi kalau berdakwah kan kita tahu cara beliau ya. Pernah salah satu di awal-awal ketika udah beliau ngumpulin orang, Nabi kan tanya, Bapak, Ibu semua, kalau bahasa kita ya, Bapak, Ibu semua, lihat gunung itu di belakang? Ya, lihat. Kalau saya bilang di belakang gunung itu ada musuh yang akan datang menyerang kita sebentar lagi, kalian semua percaya nggak? Terus semuanya ngejawab, kalau engkau yang berbicara wahai Muhammad, kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Bahkan mereka sendiri kalau ngobrolin, kalau harus ada seorang nabi lagi, siapa manusia paling cocok? Muhammad doang kayaknya yang paling cocok. Ya. Tapi kenapa masih ada yang tidak nurut? Terutama memang dari kalangan yang petinggi-petinggi, sesepuhnya, tokoh-tokohnya. Karena kalau mengakui yang disampaikan oleh Rasul itu benar, seolah kayak mengakui, iya saya salah dan siap untuk semua pengikutnya pindah semua ikut Rasul. Nggak siap kehilangan itu semua. Nah kadang kalau misalkan, kenapa pengikut awalnya kebanyakan para budak, penggembala yang memang bukan orang-orang kaya dan punya posisi di masyarakat. Ya mereka nggak punya kehilangan apapun kalau misalkan harus berpindah. Sesuai akal, bisa diterima, ajarannya bagus, ngikut, selesai. Mereka meskipun berkata, ih bener sih yang disampaikan, cuman serius nih, sama aja kayak harus mengakui kita kalah loh. Sama aja kayak mengakui bahwa kami selama ini salah loh. Padahal mereka tokoh masyarakat, nasihatnya dinanti-nanti, fatwanya ditunggu-tunggu. Dengan mengakui Muhammad itu benar, sama aja kayak mengakui saya salah sejauh ini. Oh nggak bisa kalau kayak gitu, terlalu berat. Dan ini juga jadi renungan ya. Sahabat dari golongan yang tua-tua itu amat sangat sedikit. Paling yang kita semua kenal cuman Abu Sufyan yang terkenal. Ya. Sisanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, pentolan-pentolannya ngapunten mati kafir dalam keadaan mengenaskan. Ya. Tapi lihat yang muda-mudanya dan lihatlah anak-anaknya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, mumtaz, sadaqallah. Dan beliau tetap diakui, kalau disebut namanya, diurutkan nasabnya, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi kalau ditanya, di googling siapa itu beliau, sahabat Nabi gila. Tetap kita harus dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Orang hebat, insya Allah. Abu Sufyan sendiri putranya Muawiyah, ya. Pemimpin hebat nanti pada akhirnya, orang luar biasa. Sepupunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy, siapa anaknya? Khalid bin
Ya Walid, nyambung kan? Khalid bin Walid bin Mughirah. Satu-satunya manusia yang dalam peperangan nyaris mengalahkan Nabi, ini hanya Khalid doang. Setelah masuk Islam malah menjadi pedangnya Allah, Syaifullah. Sehingga ini juga, yuklah kalau pengen ngejar Allah jangan dientar-entar, sesegera mungkin. Karena kalau ngejar Allahnya waktu masih muda, Allah yang siapkan masa depan terbaik ke depannya. Ya. Tapi bisa nggak sih kok maksiat 60 tahun, tobat sehari, diampunin Allah, itu bisa nggak? Bisa nggak Bu? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Itu maha baiknya Allah. Tapi kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kamu sampai 60 tahun ke depan masih ada umur? Ini yang lagi ngomong aja nggak tahu 5 menit lagi masih ada apa enggak. Ya. Sedangkan kalau kita kejar Allah sekarang, yuk yakin ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti bakal datang kepada Allah, bakal butuh Allah. Pilihannya tapi kan dua, pengen datang kepada Allah dengan sukarela atau diseret. Ya, sebagian ada yang kudu diseret dulu, dengan ngerasain bangkrut dulu, dengan ngerasain dicaci orang dulu, direndahin orang waktu reunian dan lain-lain, baru akhirnya nyari Allah. Ya. Kan seperti itu. Ini dulunya ya. 23 tahun kemudian maka nanti kita lihat seperti apa. 23 tahun berlalu dengan kondisi sesulit itu, berdakwah di tempat seperti itu. Lalu 23 tahun berlalu, ketika Nabi wafat, satu jazirah Arab sudah muslim semua, Pak. Kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Mekah Madinah aja ya. Tapi sekarang jadi 6 atau 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, ya, 7 negara, ya. Yang dari situ Rasul pun disebutkan menghasilkan, zaman dulu nggak ada sensus ya. Jadi kalau kita bicara sahabat Nabi ini susah ngitungnya. Tapi para imam pada berbeda pendapat. Contoh Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah mengutip beberapa pendapat imam. Contoh pendapatnya Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Aulia, atau Imam As-Suyuti. Tapi kalau kita rata-ratakan, Rasul menghasilkan 120.000 sahabat. Berapa? 120.000 ya. Izin kalau bicaranya sahabat bukan berarti teman nongkrongnya Nabi ya. Syaratnya 3. 1, sejaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung sama Nabi. 3, beriman kepada Nabi sampai hari wafatnya. Jadi kalau ketemu sejaman nggak beriman, Abu Jahal misal, bukan sahabat ya. Sejaman beriman tapi nggak pernah ketemu sekalipun, Wais Al-Qarni misal, bukan sahabat ya. Nah dihasilkan 120.000. Yang dulunya siapa? Ada raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah di dalamnya ada di 120.000 itu. Beliau lebih menegaskan di kitab itu 2.000 dari 120.000 itu adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai tadi Syekh Dr. Munir Ghotbannya sesumbar. 1 dari 2.000 sahabat itu ada di dunia sekarang. Dunia aman, nyaman, tentram, damai. Ya. Seperti itu. Sampai sesumbar kayak begitu beliaunya. Ya. Pindah kitab, ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'alim sebagai membicarakan Rasul dari sudut pandang sebagai seorang pengajar, pendidik. Beliau mengutip, menyebutkan kalau Nabi nggak punya mukjizat lain, bahkan kalau Al-Quran nggak turun kepada beliau mengatakan dengan jumlah sahabat yang dihasilkan itu tetap cukup untuk membuat beliau dinobatkan sebagai Nabi yang paling baik, Nabi terbaik. Karena warisannya seperti itu. Ini soalnya mereka bukan orang-orang yang nanti pindah ke negeri lain, mereka dipengaruhi negeri baru, bukan. Tapi satu orang bisa mempengaruhi satu negeri, nyebar kemana-mana, ya. Sampai akhirnya nanti menguasai 2/3 dunia setelah Nabi wafat 13,5 abad ke depannya itu dikuasai oleh Islam, ya. Ya coba ya, udah meninggal, kita ngedidik anak 1 aja Bu, 23 tahun diajarin bener-bener baik-baik, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam Bu, ya. Nabi 1 jamnya kita, 1 jamnya saya, sama 1 jamnya Nabi, sama-sama 24 jam tidak? Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan. Beliau juga seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin, seorang imam, seorang pengusaha.
dengan seharinya sama-sama 24 jam, sama-sama perlu makan, tidur dan minum, kok bisa cukup menghasilkan yang seperti itu? Apa yang ngebedain? Berkah, udah ya. Pernah lihat Bu, sekeliling kita ada orang yang nyari duitnya dari gelap sampai gelap Bu. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya masih belum pulang. Tapi boro-boro kaya, malah banyak utang, ada Bu? Ada aja. Jadi kadang apa sih yang ngebedain? Waktu sama nih, 24 jam. Tapi ada yang punya prestasi kayak gitu. Meninggalnya 14 abad yang lalu, sampai sekarang masih diikutin. Sampai cara pakai sendalnya diikutin, cara pipisnya laki-laki kita ikut jongkok. Kenapa? Karena Nabi jongkok, udah sesederhana itu. Masuk masjid kita kanan dulu, kenapa? Ya Nabi begitu. Masuk WC kita kiri dulu, kenapa? Ya Nabi begitu, udah. Kenapa minumnya duduk dan tangan kanan? Nabi begitu, udah. Segitunya gitu diikutin. Ya. Padahal menyampaikan isi ajarannya 23 tahun doang. Apa kalau nggak bicara berkah? Ya. Ini kalau misalkan bicara Nabi kok pilihan Allah agak kejauhan nggak sih? Ya udah, kita bicara misalkan, Ibu tahu buku Iqra, Bu? Nah, ini terkenal ya. Buku Iqra, siapa di sini yang bisa ngaji, entah ibu atau anaknya atau cucunya, berkat wasilahnya buku Iqra? Sok angkat tangan. Oh, semua katanya. Di belakang udah ada yang angkat tangan. Ya, saya ya bisa diajarin ngajinya sama guru dulu ya pakai Iqra, ya. Salah satu adab dalam baca kitab itu kita mesti tahu siapa yang nulis, Bu. Ada fotonya bahkan di belakang, megang tongkat. Siapa namanya? Ayo. Hah? Siapa? Iya, Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam. Mudah-mudahan selalu diingat ya. Kok kenapa tiba-tiba jadi bahas beliau teh? Artikel terakhir tentang buku Iqra yang saya temui disebutkan bahwa buku Iqra itu cetakan resmi, yang resmi ya, cetakan resmi yang terjualnya itu 150 juta kopi. Berapa? Berarti punten Bu, beliau sudah wafat tapi minimal masih dapat transferan pahala dari 150 juta orang baca Quran ngalir ke beliau. Punten Bu, tadi kita baru bicara yang resmi. Apa kabar Indonesia yang jago ngebajak, Bu? Ya. Kalau misalkan kita beli yang bajakan dan kita nggak izin, yang ngebajak juga nggak izin sama keluarganya beliau, sama ahli warisnya, tetap jadi pahala jariah nggak bagi sang kiai? Tetap, meskipun bajakan, meskipun PDF di handphone, ya. Dan kadang bukan satu Iqra satu anak, satu Iqra satu TPQ, betul? 30 anak. Satu dari si anak itu aja ada yang jadi kiai dan dia nanti punya 1000 anak lagi, ngajarin huruf hijaiyah lagi. Sedangkan dia dulu bisa huruf hijaiyahnya karena buku Iqra, tetap lagi dapat tambahan dari 1000 anak lagi. Ya. Iri nggak Bu? Iri nggak? Balik lagi. Apa tapi yang terjadi kepada beliau? Pak Kiai itu dari umur 18 tahun udah nggak bisa jalan lagi, lumpuh. Makanya megang tongkat itu. Bu, umur 18 ibu lagi cantik-cantiknya, Bu. Betul? Para laki-laki lagi bugar-bugarnya lulus SMA itu Pak, 18. Ya. Tapi tahu-tahu harus nggak bisa berjalan. Mau milih apa? Marah dengan takdir Allah. Teman-teman saya masih bisa asik main, ya. Tapi namanya orang beriman, tidak pernah mengakui diri beliau sebagai ahli hadis, ahli tafsir. Bisanya apa? Huruf hijaiyah. Ya tahu ya, nu diajar. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah yang langgengkan kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya. Dan dengan pikiran ini yang sudah pakai sudut pandang iman, seolah-olah kalau bicara tentang beliau seolah berkata, coba lihat, dengan kaki saya seperti ini, kalau kaki saya masih sehat, mungkin saya sedang pergi maksiat keluar sana. Dengan kaki seperti ini, bukankah saya sedang dipersulit untuk bermaksiat? Dan kalau saya sedang dipersulit untuk bermaksiat, bukankah saya sedang dipermudah ke surganya Allah? Maka bukankah lumpuh ini nikmat? Coba, Masya Allah. Ya, punya pikiran seperti itu. Oh, luar biasa. Ya, nah, itulah ya. Dalam tempo 23 tahun itu yang dihasilkan. Sehingga ini pelajaran luar biasa ya. Saya pengen dari sekian banyak ingin menyampaikan dalam sebagian bentuk-bentuk kisah ya. Seperti misalkan contoh,
Suatu ketika ada seorang wanita pengen memberi hadiah kepada Nabi, dibawakan cuman sekantong jeruk. Lalu diterima dengan Nabi untuk supaya nyenengin yang ngasih, ya udah langsung dimakan jeruknya. Tapi oleh Nabi langsung dimakan semua jeruknya. Para sahabat yang lain di sekelilingnya tidak dibagi sama sekali. Seneng, ih masya Allah dihabisin, masya Allah enak banget berarti ya. Udah gitu udah pulang. Begitu si perempuannya udah pulang, para sahabat nanya, "Wahai Rasul, biasanya engkau selalu berbagi dengan kami. Kenapa sekarang langsung dihabisin semua?" Akhirnya dijawab, "Karena aku mendapati rasa jeruknya tadi asem luar biasa. Kalau kalian makan, aku takut ada yang kelepasan, memaki, mencaci beliau. Itu akan menyakiti beliau, itu akan membuat kalian kena dosa lisan. Daripada itu terjadi, lebih baik aku saja yang merasakan rasa asemnya. Wanita itu senang, kalian selamat dari dosa lisan." Keren ya, segitu, canggih ya, Masya. Ya, ada 4 sifat yang kalau ini ada pada diri seorang manusia, maka ia akan diharamkan dari api neraka. Apa saja itu wahai Rasul? Yaitu adalah hayyin, layyin, qorib, sahal. Ulangi. Hayyin, layyin, qorib, sahal. Atau kadang kalau pengen dibikin biar singkatannya Tirmidzi. Berarti kalau pengen baca syarah yang paling lengkapnya dari Syekh Al-Mubarakfuri ya, Tuhfatul Afwazi nama kitabnya. Seperti apa hayyin itu? Hayyin teh tenang, tidak sumbu pendek, nggak gerasak kerusuk, nggak rariweuh gitu ya, nggak bentar-bentar dikit-dikit marah ngambek ya. Dan Nabi tenang weh, sok kok digimanain, enggak gampang ya. Dan ini datang dari mana? Datang dari memang ketauhidan yang luar biasa. Jadi ketika akhirnya terjadi sesuatu yang gak sesuai keinginan juga, gak mungkin sia-sia, pasti ada kebaikan di dalamnya ya. Maka dengan keyakinan seperti itu, istilah ada di sini yang pernah mengalami kejadian yang kita harapkan akan terjadi, malah tidak kejadian. Kitanya udah kesel, ternyata malah ada hal yang lebih baik di balik itu semua. Pernah? Saya cerita sebagian ya. Waktu itu ceritanya pindahan. Terus pengen ngadain syukuran. Depan rumah itu memang masih tanah semua, belum diaspal. Dan Bogor tahu sendiri kota hujan, becek, kota hujan, basah melulu. Jadi akhirnya yuk pengen memuliakan tamu kalau pengen syukuran. Gimana kalau kita aspal, minimal dicor ya. Biasa kan suka ada tukang nanyain kerjaan, ada kerjaan enggak kok. Ya udah dipanggil, dihitung. Ternyata biayanya ya memang lumayan, tapi bismillah, mudah-mudahan bisa memuliakan tamu. Maka ya sudah, dicari, besok cari ya, kumpulin orangnya, ditungguin, dapat kabar, mohon maaf kok semua tukangnya lagi pada kerja, jadi nggak ada yang bisa ngerjain. Aduh, acara 2 hari lagi. Ya udahlah, emang pasti ada hikmahnya ya. Ya udah, biasanya pada ada yang minta kerjaan, sekarang nggak ada yang minta karena lagi pada ada kerjaan. Hari itu berakhir, datang besok harinya pagi-pagi, buka gerbang, papasan sama ada bapak-bapak pakai rompi, ada tulisan Pemkot di rompinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Pak? Ini tumben baru kelihatan bukan orang sini ya? Iya, dari Pemkot, dapat tugas nih, pengen ngaspalin jalan ini semua. Alhamdulillah. Cek saya teh, kalau kemarin udah ngaspalin sendiri, keluar duit, tekor ya nggak, tahu-tahu ditimpa sama yang lebih bagus ya. Ya Allah, kata Allahnya, oh pengen ngaspal, pengen nggak kalau nggak usah keluar duit, tenang diatur ya. Tahu-tahu semuanya pada dikasih, ada kerjaan tukangnya, ya udah kejadian. Dan banyak itu kalau mau dicari-cari, apalagi di Al-Quran ya. Tapi kadang
Marah itu nggak nyelesain masalah ya. Umar bin Khattab di dalam kitab Al-Hikam, kata Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah, ingetin ya, kalau kita nggak terima takdir Allah terus marah-marah, takdir Allah belum tentu berubah dan kita bisa dapat dosa dari marah-marah kufurnya. Coba marah-marah Bu, ketemu orang jadi judes, bisa muncul dosa-dosa baru ya, orang tersakiti dan lain-lain. Tapi jika engkau menerima takdir Allah, mudah bagi Allah merubah takdirmu dan engkau akan mendapat pahala dari sabarmu. Marah-marah jadi solusi nggak sih Bu? Bahkan kalau kita dijahatin orang, normalnya kan tunggu ya pembalasan saya. Punten Bu, Allah tidur nggak? Malaikat tidur nggak? Dan demi Allah, kezoliman itu fam ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan pun sekecil apapun ada balasannya. Untuk apa kita bela-belain balas dendam, ngotor-ngotorin tangan kita? Padahal kalau ada orang jahat ke kita, kita diem gak ngapa-ngapain aja, balasan Allah akan tetap datang untuknya, dan itu lebih sempurna daripada balasan manusia. Ya. Ngapain ngotor-ngotorin tangan kita? Ya. Gak enak kok kalau gak balas sendiri. Nafsu itu yang bicara demi Allah, bukan diri kita yang asli. Ya. Kok sampai meninggal dia gak dapat balasannya? Berarti kasihan dia, karena balasan di alam setelah kematian bakal lebih repot. Ya, beneran bakal lebih repot. Ya, ya, udah tenang jadinya. Ya, bahkan kata Buya Yahya ya, yang di Al-Bahjah Cirebon pernah ngingetin. Tahu nggak katanya amalan para wali? Apa tuh Buya? Normalnya kan gini ya. Orang dijahatin balas jahat, diciwit balas ciwit, senggol balas mata, dibalas mata ya. Maka itu mah biasa. Ada yang lebih tinggi. Apa itu? Kita dijahatin, orang yang dijahatin gak balas, tapi nanti malam dia bangun tidur, ambil wudhu, sholat, sujud, angkat tangan, lapor ke Allah. Mau lari kemana tuh orang? Wah itu repot. Tapi itu pun masih ada lagi yang masih tingkatan biasa. Ada yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini yang kata Buya Yahya amalan para wali. Kayak gimana ngamalinnya kok? Dijahatin, tidak balas, nanti malam bangun, sholat malam, sujud, angkat tangan, misalkan ya Allah, tetangga saya ya Allah, dia yang ngutang, dia yang galak ya Allah, misalkan ya. Maka ya Allah, berkahi rumah tangganya ya Allah, jadikan anaknya soleh-soleha, bimbing hidayah, berikan rezeki yang melimpah. Coba Bu, bisa nggak punya hati kayak gitu? Berproses Bu, nggak ada orang lahir langsung punya hati kayak gitu juga Bu ya. Beneran kok bisa kok kayak begitu nih Bu? Kita doa kadang nggak dikabul, punten, bisa jadi masih kehalangan dosa kita, betul? Dan kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Masalahnya malaikat nggak punya dosa dan punya hati kayak gitu mah, Bu, masya Allah Bu. Kadang karena kalau kajian suka ada yang nanya, kok ini teh gimana ceritanya? Izin dulu selama di Thailand kehidupannya seperti itu, pulang sekitar 6-7 tahun nyantri, sampai sekarang juga masih nyantri, sekarang episodenya kayak begini gitu, sama-sama ngaji. Itu dari mana? Kadang saya jawabnya kayak gini, punten tidak ada kebaikan pada diri saya. Ini mah punten, bisa jadi dulu saya pernah zolim ke orang, dan mungkin dia orang yang soleh asli yang luar biasa. Setelah saya jahatin, dia tengah malam malah angkat tangan ngedoain kebaikan buat saya. Mungkin doanya orang itu, Allah pengen orang itu, sekarang mungkin orangnya udah meninggal atau sedang istirahat lagi tidur, tapi dia dapat transferan pahala karena kita ngaji kayak begini. Orang yang dulu pernah menjahati dirinya didoain kebaikan, ya Allah. Lagi ya, tahu-tahu episodenya. Dan kalau ingat ke sana teh, saya hakul yakin kalau diuji kayak begininya, dari waktu pulang hancur dah pasti ruksak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ketemu para guru-guru. Diingetin nama Coach Stefan Indrawibowo, tahu nggak Bu? MCI Mualaf Center Indonesia. Berdoanya kayak gini, terlena, gak usah ya Allah, matikan aja hamba. Disuruh gitu doanya.
Saya nambahin, ya Allah, jika popularitas malah membuat hamba masuk neraka, jangan buat hamba dikenal orang. Doa kayak begitu, udah ya, kayak begini. Dan kapan ini baru jadi kebaikan? Sama, kita sedang sama-sama menjadi ujian. Saya kapan suksesnya? Ketika menyampaikannya lillahi ta'ala. Bisa jadi ada guru ngaji di desa-desa, muridnya cuma satu, itu pun ngajarin alif batasa. Tapi lillahi ta'ala, dia tuh berarti yang sukses ngajinya. Daripada ini karena yang datang banyak, terus terlena, lupa bahwa aslinya dia sedang ditutupi aibnya, dan Allah aja yang lagi menolong. Kapan ini baru sukses? Kalau saya makin lillahi ta'ala. Dan demi Allah lebih gampang satu yang datang daripada segini yang datang kalau pengen masalah ngejaga hati. Bagi ibu, saya juga ujian. Ya. Kapan jadi kebaikan? Ya kalau niatnya lillahi ta'ala lurus. Tapi kalau ada niatan selain itu, misal selfie, ya maka Masya Allah. Ngeri tau Bu bicara bab niat. Saya bukan nakut-nakutin ya. Tapi waktu ngaji bab niat di tafsir Imam Al-Qurtubi, guru saya bilang kayak gini, Ustadz Budi Asari bilang kayak gini. Imam Al-Qurtubi itu kalau ngomongin niat, beliau kasih contoh 3. Apa saja? 1. Kalau ada orang toharoh, wudhu, suci, bersuci ya, entah dia mandi wajib, entah dia wudhu, karena untuk mendinginkan dirinya, kita lihat segini lagi panas Bu, kayaknya kalau wudhu seger kan, sekalian azan zuhur, dia beneran sholat, tapi tadi dari awal ada niatan, kayaknya wudhu enak nih panas-panas begini. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalnya diterima. 1. Contoh yang kedua, beliau bilang, kalau ada orang saum, puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, pas qadarullah sekarang Kamis misalkan, sekalian puasa Kamis, Senin Kamis, ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, sama itu juga nggak bisa untuk diterima Allah. Yang ketiga beliau kasih contoh, kalau ada imam sholat dan ketika sedang ruku, dia ngelihat ada yang lagi lari, masbuk, pengen ikut masbuk. Dan dia dengan sengaja memperlama rukunya, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Ini ijtihad beliau ya. Nanti kalau menurut pendapat guru fikih yang lain ada yang menyebutkan boleh, wajar kalau beda pendapat. Tapi kenapa? Karena ini ini cara beliau menjaga hatinya. Kenapa? 3 hal tadi ranahnya ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi siapa? Allah. Terus kita ngelakuin ada niatan lain selain untuk Allah di dalam ibadah itu, maka itu beliau ngerasa tidak layak, ngerasa diri ini untuk diterima amalannya. Misalkan ada yang bertanya, kok tapi kan Allah maha baik, ada tuh pelacur memberi minum seekor anjing diampuni, itu sahih kan hadisnya? Iya sahih ya. Terus kenapa seperti itu? Ya itulah dia, orang-orang soleh itu kayak begitu. Imam Al-Qurtubi ngerasa, dari mana aku yakin aku layak mendapat ampunan seperti pelacur tersebut? Dan itu mata serah Allah. Itulah yang membuat kenapa Imam At-Tirmidzi meninggal buta. Imam At-Tirmidzi, kenapa beliau meninggal buta? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis, takut bekalnya nggak cukup pulang ke hadapan Allah. Itulah yang membuat Umar bin Khattab di suatu riwayat mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol rantingnya, wahai ranting, enak ya jadi kamu. Para sahabat yang lain di sekeliling nanya, kenapa enak jadi ranting wahai Amirul Mukminin? Tentu ranting ini nikmat, karena dia tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW masuk surga semuanya kecuali 1 orang saja, maka aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Masa Umar yang ngomong gitu? Manusia yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lain, maka orangnya pasti Umar. Tapi ngerasa segitu nunduk di dalam kehadapan Allah. Ya. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengingatkan ya, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Kan udah sholat kok, kan ini udah ngaji, yakin keterima? Yuk sok jawab. Dari lahir sampai sekarang, jawab 1 aja sholat mana dari sholat kita yang pasti diterima Allah, yang mana? Tahu? Kok kan juga udah tobat kok, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima.
jadi horor begini Bu ya, biar gak ada yang selfie. Masya Allah. Gitu lah ya. Itu hayyin ya, tenang. Layyin tuh lembut ya. Jadi lebih mendahulukan urusan orang lain daripada urusan dirinya sendiri. Wah, ini mah jangankan nabinya ya. Tadi juga ada contohnya. Kita ke penerus-penerusnya lah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan ada orang datang. Beliau waktu itu lagi jadi Amirul Mukminin. Zaman sekarang kan presiden ya. Maka gubernur datang laporan bawa kue ya. Itu namanya sowan ke atasan ya, kadang bawa ya. Begitu dicicipin kuenya, baru satu kali gigit enak. Saking enaknya justru ragu, ditaruh lagi, ditanya dulu, "Hei gubernur sini, ini makanan saya enak ini, di kota kamu semua orang bisa makan nggak? Sampai yang paling nggak punya uang sekalipun." "Oh enggak sih, ini kue mahal ya." "Oh begitu, mana untamu, bungkus bawa pulang kembali." "Kenapa Amirul Mukminin? Ini cuman kue." Apa nasihat Umar di saat itu? Ketahuilah, kita sebagai pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kalau akhirnya negeri kita makmur, demi Allah, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau rakyatnya kelaparan, pemimpinnya makin buncit? Alhamdulillah. Ya. Tuh mimpin. Ya. Dapat kiriman di kitab Fadilatul Amal diceritakan bunga kasturi, parfum wangi kasturi. Kan kalau kiriman besar kan pasti dipakai jerigen-jerigen gitu gede kan. Maka dipisahkan untuk supaya bisa dibagikan dengan ukuran yang kecil-kecil. Umar memerintahkan orang-orang, ada yang nyeletuk, "Kenapa engkau tidak ikut memisah-misahkan ke bagian yang kecil, ke botol-botol kecil ini?" Apa kata Umar? "Aku takut kalau aku menyentuh botol tersebut, ada wangi yang menempel di tanganku, lalu aku basuh ke bajuku, maka aku sudah mengambil yang bukan hakku." Ya Allah, dipakai sesemprot enggak, takut kepegang, ketempel, enggak mau, bukan hak saya. Segitunya ngejaga hak orang tuh. Ya, mikirin orang benar-benar, Masya Allah, ada manusia kayak begitu. Ya, ngejaga, enggak mau, takut. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Indonesia dianugerahi pemimpin seperti itu ya. Pendahulunya Abu Bakar As-Siddiq izin ketika dibaiat. Setelahnya di besok-besoknya diminta, "Aku seorang kakek, aku seorang ayah. Boleh tidak aku sambil memimpin, sambil berjualan supaya dapat maisyah, dapat pemasukan ya." Kata yang lain, "Ya tuh gimana mimpin negara sambil jualan di pasar? Udah nanti ada dapat istilahnya ujrohnya ya, dapat bisyarohnya." Maka ditentukanlah sehari itu setengah ekor kambing. Jadi dalam waktu 2 hari itu Abu Bakar As-Siddiq dapat kambing 1 ya. Dan mimpinnya 2 tahun. Selama 2 tahun itu menerima. Tapi apa yang terjadi setelah beliau wafat? Beliau meminta anak cucu keturunannya untuk bersedekah dari harta pribadinya sejumlah kambing yang ia terima selama 2 tahun disedekahkan kembali ke negara. Berarti beliau mimpin negara 2 tahun gratis, nggak dibayar. Masya Allah ya. Terus gini loh ya, ketika bicara judul kita tadi, kita punya orang-orang sehebat itu, Islam segitu sempurnanya, terus kita masih nggak mau niruin mereka, itu gimana ceritanya Bu? Contoh, anak kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Messi kan? Kenapa? Dia udah pernah ngelakuin latihan dia udah pernah juara yang kejuaraan yang ingin kita menangkan. Dia udah ngelakuin latihan yang ingin kita tempuh. Ya kan? Nah kita bicara ke surga pengen, mulia pengen. Dan di dalam sejarah Islam sudah ada segitu banyak orang yang udah ngelakuin itu semua. Mulia iya, sukses dunia iya, sukses akhirat iya. Terus kita masih gak mau ngikutin. Favoritnya masih boy band misalkan ya. Atau artis atau siapa. Mending kalau artis yang ngajak kepada kebaikan. Terlalu keren mereka itu. Semakin kita baca tentang orang-orang terdahulu, semakin kita nggak perlu motivator kayaknya Bu hidup tuh Bu. Ya, udah ada terlalu banyak contoh ya. Mikirin orang lain ya. Hayyin, layin, qorib itu akrab Bu ya. Dekat sebetulnya secara bahasa. Tadi layin itu artinya lembut. Kita kalau belajar ilmu tajwid ada mat layin ya. Banyak di surat Quraisy, di ilafi Quraisy dibaca panjang. Ketika ada ya atau wawu mati, di belakangnya ada huruf fathah, lalu huruf terakhirnya dimatikan.
Jadi dibaca rois, khauf, soif, ya. Hadal bait, ya. Itu. Artinya lembut. Nah, kalau yang qorib ya dekat ya. Anni fa inni qorib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, kayak contoh di Al-Baqarah 186, ya. Qorib dekat. Ya. Jadi setiap manusia setiap para sahabat habis ketemu Rasul itu mereka berkata, kayaknya aku sahabat yang paling dicintai Rasul. Karena ramah gitu ya. Termasuk kayak Nabi kalau menunjuk sesuatu nggak pakai telunjuk ya. Nabi pakai telunjuk itu cuman kepada syaitan, ada iblis ya. Kalau untuk menunjuk sesuatu misalkan ditanya di mana, di situ. 4 semua tangannya. Ya, silakan. Ya kalau orang Jawa kadang lebih sopan lagi, Bu. Nyampe mulintir. Tapi ya kita tahu ya Nabi contohnya gitu. Nabi nunjuk ya, kalau ngeruqyah, kalau misalkan menunjuk kepada bangsa jin ya. Kayak gitu. Dan kalau dipanggil kayak misalnya gini, kita dipanggil dari samping, kan biasa gini doang. Iya, gitu kan. Nabi itu kalau dipanggil dari samping sama badannya ikut. Iya. Gitu. Kan enak kan tamah ya. Insya Allah. Kita kadang kalau dipanggil dari samping, nis, naon, galak ya. Udah cuman kepalanya doang, judes lagi. Insya Allah. Ya, hayyin, layyin, qorib. Sahal yang terakhir, sahal tuh mudah. Iya. Urusannya tuh nggak repot. Gimana ini makanan yang tadi mau kita pesen ternyata nggak ada. Yang ada, weh, udah nggak usah ribet, ya. Gimana ini jusnya tadi mesen yang strawberry nggak ada, adanya apa? Air putih. Ya air putih, weh, udah. Ya. Aduh ini ban bocor gimana sih? Ya tambah, weh, udah tuh. Daripada marahin siapa dulu, marahin ini dulu. Udah, weh. Nggak dengan dimarahin orang yang naruh pakunya langsung sembuh lagi gitu bannya. Udah enggak. Dan emang harus ada rezeki berarti bagi si tukang tambal ban. Udah. Ya. Mudah, weh, pokoknya. Nggak ribet. Harus gimana? Ya udah gitu. Ya. Gimana nih? Harus jadi kena denda nih karena kita lupa bayar. Bayar, weh, dah rezeki mah dari Allah, weh, udah. Ya. Kadang orang tuh nggak bisa. Ini saya pokoknya harus yang warna ini, kalau nggak jadi beli. Ya Allah, ya luar biasa. Yang repot ya kita sendiri juga sih, dah aslinya. Ya, hayyin, layyin, qorib, sahal 4-4-nya. Nah, kalau menurut hadis riwayat Imam At-Tirmizi tadi, ya diharamkan api neraka baginya. Siap, Bu? Bu, tenang ya. Ngantuk nggak, Bu? Jangan takut dengan takdir Allah ya. Pasti yang terbaik. Ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi. Ya. Nggak perlu sibuk menjelaskan. Ih si Koko nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Iya, Bu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Kesini ya. Bu, boleh nanya nggak? Kenapa ibu-ibu teh kalau foto nggak bisa sekali? Hah? Oh, foto nih ya. Ceritanya gini biasa. Foto 10 orang misalkan, Bu ya. Yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Jujur, ya. Baik, mari kita ulangi. Sami'na wa ata'na. Saya mah kasihan sama yang moto, Pak. Suka diomelin. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya? Yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto. Kan licik ya. Oke lah diulangi. 10 orang yang sama, sudutnya sama, ya. Kameranya juga sama, tapi sekarang ganti. Yang 9 merem, ibunya udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Ya, itulah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia yang salah ya. Insya Allah, tenanglah Bu ya. Insya Allah. Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Senang, tapi palsu. Ya Allah. Enggak, maksudnya gini Bu, nyadar nggak sih? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Ya, apa contohnya?
Ibu reunian ketemu temen, terus ada yang ngucap, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Jujur bu, asli bu itu ucapan bu. Bisa aja, tapi seneng ya. Giliran di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Gili, hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Tahu-tahu ada bisikan mautnya ya. Cepet dulu ada nggak bu? Kadang muji kayak nanggung. Ibu usianya berapa sih bu? Kok awet muda? Bisa aja sih koko. Ibu udah 52 loh. Kayak 51,5 ya. Lumayan ya, setengah tahun ya. Inilah ibu-ibu kita ya. Lucu, alhamdulillah. Tapi dari mereka lah terlahir orang yang soleh-soleha ya. Kita laki-laki pengen ngelahirin nggak bisa pak ya. Orang bilang laki-laki lebih kuat, tapi kayaknya kalau laki-laki disuruh melahirkan nggak kuat ya pak ya. Potensi rasa paling sakit laki-laki katanya tuh cuma patah tulang. Tapi kalau wanita, apa yang lebih sakit dari patah tulang? Bukan patah hati, melahirkan. Kan saya bilang secara fisik, melahirkan ya. Patah hati ya. Melahirkan ya. Kata orang medis, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Ya. Tapi siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Luar biasa ini ya. Para pejuang ini ya. Kayaknya saya suruh ngelahirin gak kuat tuh ya. Luar biasa. Jadi wanita tuh luar biasa. Makanya kalau saya perhatiin kok pemeran utama film Azab tuh wanita semua. Karena kuat-kuat. Maaf ya bu, udah dinaikin dijatuhin lagi. Beneran ya. Bismillah. Kalau ayahnya yang udah soleh masih ada peluang anaknya tidak soleh loh bu. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak soleh, masuk kena air bah. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, istrinya Imron, keluarga Imron, Hana, anaknya soleha, Maryam, Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa alaihissalam, ya. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya Fatimah soleha, Fatimahnya soleha, anak-anaknya Hasan Hussein soleh. Coba ya, sila. Tadi saya berusaha husnuzon, ya Allah banyakkan ibu-ibu. Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana pak ceritanya? Hah? Senang sekali bapak ketawanya ya. Ya. Tapi kalau misalkan ya biarpun banyak ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu kita soleha semua, insya Allah masa depan Islam jadi baik ya. Ya maaf ya bu ya, saya ini terakhir penutup. Ini mah PR, tapi nggak usah dijawab, renungan aja. Orang kita ternyata mendapati di Jepang itu banyak film porno, karena memang di sana itu banyak orang nggak mau nikah. Kalau di Korea ternyata banyak film drama romantis, karena ternyata di sana perceraian tinggi bu. Jadi dibikin nikmat, indah, kayak nikah tuh nikmat, indah, luar biasa. Cuman kalau di Indonesia bu, kenapa banyaknya film azab ya bu? Hah? Jawab sendiri bu ya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin segitu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada yang kebaikan bisa dipetik. Jika ada yang disalah, tolong dimaafkan semuanya dari diri ini, dan tolong koreksi diri ini ya. Maka silakan dikembalikan kepada MC-nya siapa? Ini ngapain lagi habis? Tanya jawab atau foto-foto bu? Jujur. Berarti nggak ada foto-foto ya? Injury time nih, injury time. Ya, nggak bisa dilawan ras terkuat di muka bumi. Ya. Silakan MC-nya, tafadhol. Saya minum dulu ya. Demikianlah hari ini apa yang telah sama-sama dengarkan dari yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kohades Setiawan. Semoga dari apa yang telah disampaikan bisa kita ambil hikmahnya, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara kita pada siang hari ini, maka mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Karam Bapak Ustaz Kohades
Syukran Ustaz. Jadi kita tutup dengan doa dulu Bu ya. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, dan silakan nanti yang punya hajat masing-masing disampaikan masing-masing. Allah Maha mendengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan para sahabat, guru, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang tersirat maupun yang tertampakkan ya Allah, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, terima seluruh amal solehnya, angkat derajatnya, hapuskan dosa-dosanya, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Tolong jaga mereka, tolong muliakan mereka ya Allah. Dan ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz Habillah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Tolong dimaafkan segala kesalahan yang semuanya pasti dari diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.